Semuanya, perkenalkan nama saya Alida Syifa Widadari dengan NIM 231031011211. Di sini dengan mata kuliah kewirausahaan dan juga sebagai penunjang UAS saya, di sini saya ingin mempresentasikan tentang buku kerja membangun usaha yang efektif dengan materi rencana bisnis atau business plan. Di sini yang pertama ada rencana bisnis atau business plan, ada produk atau jasa konsultasinya yaitu usaha perjalanan adventure. Penyusun rencana bisnisnya itu saya sendiri, Alida Syifa, dengan NIM 231031011211, kelas D3 Usaha Wisata. Yang pertama di sini ada deskripsi usaha. Poin pertama yaitu ada data perusahaan dengan butir nama usahanya yaitu Indoventure. Tempatnya ada di Jakarta, basis usahanya yaitu usaha perjalanan wisata berbasis wisata alam, dan bentuk usahanya itu CV atau Community Vendorship. Yang kedua ada data pengusaha. Data pengusahanya itu tuh namanya saya sendiri, Alida Syifa Widadari, tempat tanggal lahirnya Jakarta 9 Desember 2004, pendidikannya D3 Usaha Wisata, dan kualifikasi profesinya itu memiliki pengetahuan tentang dunia pariwisata. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pimpinan perusahaannya itu direktur, bagian operasi produksinya ada manajer operasional atau staf lapangan dan guide. Bagian jaminan mutunya ada di customer service dan juga quality control. Poin kedua ada analisa pemasaran dengan butir yang pertama produk. Produknya itu paket wisata petualangan seperti canyoneering, camping, trekking, dan lain-lain. Untuk lokasi atau distribusinya berada di destinasi wisata alam dengan distribusi melalui platform digital. Untuk harga ini kompetitif dan menyesuaikan segmen pasar, juga open trip dan private trip. Untuk promosi kita ada di media sosial dan konten digital, juga ada kerjasama dengan komunitas dan juga word of mouth atau WOM. Selanjutnya ada analisis operasional. Ini diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Di sini yang pertama ada nama produk atau jasa, yaitu paket wisata adventure atau Indoventure. Yang kedua ada karakteristik produk atau jasa, yaitu jasa wisata berbasis pengalaman atau experience based tourism, termasuk juga dengan wisata minat khusus. Selanjutnya ada manfaat produk, yaitu memberikan pengalaman wisata petualangan yang unik dan menantang, menjadi sarana rekreasi dan pelepas stres, juga menambah pengetahuan dan keterampilan outdoor. Selanjutnya ada proses produksi, dimulai dengan perancangan paket wisata dan persiapan operasional, dilanjut pendaftaran peserta dan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi serta dokumentasi setelah kegiatan. Selanjutnya ada analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasarnya yaitu minat terhadap wisata alam dan petualangan terus meningkat. Generasi muda lebih menyukai wisata berbasis pengalaman. Juga potensi alam Indonesia mendukung pengembangan wisata petualangan. Yang kedua ada tingkat persaingan. Persaingan berasal dari penyedia wisata petualangan sejenis. Indoventure bersaing melalui layanan personal dan fokus pada pengalaman. Untuk analisis keuangannya, di sini ada analisa biaya usaha. Di sini ada beberapa keperluan alat untuk menjalankan usaha. Yang pertama ada helm safety. Unit dengan jumlah unitnya 10 unit, harga per unitnya 300.000 dengan total 3 juta. Masa pakainya itu tuh per tahun masa pakainya sekitar 5 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya di 600.000 dan penyusutan per bulannya 50.000. Yang kedua ada harness. Di situ jumlah unitnya ada 10 unit dengan harga 500.000 per unit. Totalnya di 5 juta, masa pakainya kurang lebih 5 tahun. Penyusutan per tahunnya itu tuh di 1 juta dan penyusutan per bulannya itu tuh di 83.000. Yang ketiga ada tenda. Tenda ada 5 unit dengan harga per unit 1 juta. Jumlahnya itu ada 5 juta. Jumlah totalnya 5 juta. Masa pakainya kurang lebih 5 tahun. Penyusutannya itu tuh per tahun 1 juta. Per bulan ada di 83.000. Yang terakhir ada sepatu canyon, ada 5 unit. Harganya 600.000 per unit dengan total 3 juta. Masa pakainya kurang lebih 5 tahun.
Penyusutan per tahunnya yaitu 600.000, penyusutan per bulannya tuh ada di 50.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Di sini yang pertama ada bahan baku atau pokok, yaitu ada konsumsi peserta 40 packs dengan harganya 75.000 per packs. Di sini totalnya ada di 3 juta. Lalu ada bahan pendukungnya itu seperti P3K, air dan lain-lain selama 4 kali trip di 250.000. Jumlahnya ada di 1 juta. Selanjutnya ada tenaga kerja guide atau TL 4 kali trip 750.000 dengan jumlah 3 juta. Jadi ini hitungannya per bulan ya. Nah, satu kali dalam sebulan itu ada 4 kali trip. Hitungannya per minggu 1 kali trip. Nah, setiap trip itu tuh ada 10 peserta. Jadi ini pengeluaran selama per bulan. Nah, di sini ada biaya variabel per bulan. Yang pertama ada transportasi 4 kali trip, yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya, per minggu ada 1 kali trip. Jadi sebulan itu ada 4 kali trip. Dengan sekalinya itu tuh sekali trip itu 500.000 dengan totalnya 2 juta. Yang kedua ada promosi tiap bulan sekali dengan harga 500.000, totalnya pun 500.000. Dan selanjutnya ada listrik per 1 kali 1 bulan yaitu 300.000 dengan total juga 300.000. Di sini total untuk biaya variabel per bulannya ada di sekitar 2.800.000. Nah, di sini ada penerimaan pendapatan dan RNC rasio usaha. Di sini jumlah produksi layanannya ada 4 kali trip per bulan. 1 kali trip itu tuh 10 peserta seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Dengan satuan harganya itu tuh dijual 500.000. Nah, di sini penerimaan per bulannya di sekitar 20 juta. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength-nya itu konsepnya yang unik, tim muda kreatif, program berbasis pengalaman autentik. Yang kedua ada weakness-nya, yaitu ada modal besar, ketergantungan cuaca, brand baru, skala usaha kecil, dan juga keterbatasan modal dan peralatan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu ada tren wisata alam dan petualangan meningkat, minat generasi muda terhadap experience based travel, dan juga potensi kerja sama dengan komunitas. Selanjutnya ada threat-nya, yaitu resiko keselamatan dalam aktivitas petualangan, persaingan dengan travel lain, juga ada faktor cuaca dan juga kondisi alam. Kesimpulannya yaitu Indoventure memiliki peluang besar di pasar wisata petualangan dengan kekuatan pada pengalaman wisata yang personal. Meskipun memiliki keterbatasan modal dan menghadapi persaingan, usaha tetap layak dikembangkan dengan menjaga kualitas layanan dan keselamatan. Selanjutnya di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama itu segmen pelanggan. Segmen pelanggan itu wisatawan usia produktif di sekitar 18 sampai 35 tahun. Terus ada juga pecinta wisata petualangan dan alam terbuka atau outdoor. Dan juga kita ada mahasiswa, pekerja muda dan juga komunitas outdoor. Yang kedua yaitu ada nilai atau solusi. Yang pertama ada paket wisata minat khusus atau adventure tourism. Yang kedua ada aktivitas seperti canyoneering, camping, trekking, dan kegiatan outdoor lainnya. Yang ketiga ada pengalaman wisata yang aman, edukatif, dan berorientasi pada pengalaman. Yang selanjutnya ada pendampingan pemandu berpengalaman. Yang terakhir juga ada kelompok kecil untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan. Yang ketiga ada komunikasi dan distribusi. Kita ada di media sosial, yaitu ada Instagram, TikTok, dan juga ada website atau landing page. Terakhir juga kita ada kerjasama dengan komunitas. Yang keempat ada tipe relasi dengan pelanggan, yaitu dengan pendekatan personal dan berbasis komunitas. Kita juga ada briefing sebelum perjalanan dan evaluasi setelah kegiatan. Kita juga ada penyediaan dokumentasi perjalanan dan program loyalitas pelanggan. Yang kelima itu ada aliran penghasilan, mulai dari penjualan paket wisata petualangan, open trip dan private trip, custom trip, dan juga layanan tambahan seperti sewa alat dan dokumentasi. Selanjutnya yang keenam ada sumber daya kunci, sumber daya yang pertama tuh sumber daya manusia atau tour leader dan pemandu. Ada juga peralatan pendukung kegiatan petualangan, brand dan media digital serta jaringan mitra lokal. Yang ketujuh ada aktivitas kunci. Pertama yaitu perencanaan dan pengelolaan paket wisata. Yang kedua pelaksanaan kegiatan wisata petualangan.
Yang ketiga, manajemen risiko dan keselamatan, dan terakhir yaitu promosi dan pemasaran digital. Yang ke-8, partner kunci, yaitu yang pertama ada pemandu dan instruktur lokal, penyedia peralatan outdoor, transportasi lokal, komunitas outdoor. Yang terakhir ada pihak asuransi perjalanan. Yang terakhir ada struktur biaya. Yang pertama ada biaya operasional perjalanan, ada juga honor pemandu dan staf, pengadaan dan perawatan peralatan, biaya promosi dan pemasaran, juga biaya perizinan dan asuransi. Nah, yang terakhir ada analisa industri dan kompetitor. Di sini yang pertama ada poin kecenderungan tren atau tren industri. Di sini butir-butirnya ada kecenderungan lingkungan dengan poin-poin peningkatan income penduduk, statusnya itu tuh tinggi, biaya logistik juga tinggi, peningkatan kesehatan juga tinggi, serta perkembangan teknologinya statusnya juga tinggi. Rekomendasinya yaitu fokus pada aktivitas yang memberikan pengalaman unik, aman, dan berkesan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Butir selanjutnya ada tren bisnis atau startup digital, media, copywriter, jasa desain, grafis, pelatihan online, dan juga jasa internet marketing, produk atau jasa sektor real. Di sini statusnya juga tinggi dengan rekomendasi menyesuaikan produk dan layanan dengan tren wisata berbasis pengalaman dan petualangan alam yang sedang berkembang. Selanjutnya ada 5 model kekuatan kompetitif. Di sini butir-butirnya ada persaingan di antara perusahaan yang ada, ancamannya sedang, daya tawar pembelinya juga ancamannya sedang, daya tawar pemasoknya rendah, ancaman pemain penggantinya juga rendah, dan terakhir ancaman pemain barunya itu sedang. Rekomendasinya yaitu memperkuat diferensiasi produk melalui layanan yang lebih personal, peningkatan kualitas pemandu, serta penerapan standar keselamatan yang jelas guna meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya ada jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan. Di sini butir pertama ada industri yang sedang berkembang. Ancamannya tuh tinggi dengan rekomendasi memanfaatkan pertumbuhan minat wisata petualangan dengan mengembangkan paket yang relevan. Butir kedua ada industri terfragmentasi. Ancamannya itu sedang dengan rekomendasi membangun diferensiasi layanan untuk menonjol di antara banyak pelaku usaha kecil. Selanjutnya ada industri yang sudah matang dengan ancaman rendah, yaitu rekomendasinya melakukan inovasi produk agar tetap menarik dan tidak kalah bersaing. Selanjutnya juga ada industri menurun, ancamannya rendah, rekomendasinya itu tuh mengalihkan strategi ke pasar yang lebih potensial. Dan butir terakhir yaitu industri global dengan ancaman rendah. Di sini rekomendasinya itu memanfaatkan tren global secara terbatas dengan tetap menyesuaikan pada pasar lokal. Selanjutnya ada analisa kompetitor. Di sini kompetitornya itu tuh ada beberapa poin. Yang pertama ada kompetitor langsung, ancamannya sedang. Kompetitor tidak langsung, ancamannya rendah, dan kompetitor mendatang, ancamannya sedang. Rekomendasinya yaitu menawarkan layanan yang lebih personal dibanding para kompetitor lainnya. Di sini ada sumber intelijen kompetitor, yaitu kita yang pertama ada menghadiri konferensi dan pameran dagang, yang kedua membeli produk dari kompetitor. Kita juga mempelajari webnya kompetitor. Terus kita juga baca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri. Dan kita juga terakhir berbicara kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda sebagai lawan dari produk pesaing. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi analisis kompetitif. Untuk poin pertama itu bagaimana melawan pesaing dengan butir-butir, yaitu amati dan pelajari saingan usaha Anda. Terus kuatkan karakteristik usaha, juga cari mitra usaha untuk penguatan. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya gagasan bagi pasar untuk dikejar. Dengan butir-butir, jujur dan realistik, berpikir outside of the box, terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk poin selanjutnya, sumber utama keunggulan kompetitifnya itu di sini ada butir-butirnya, kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, terus kepemilikan peralatan modal, juga dukungan produk atau pelanggan yang unggul,
Dilanjut dengan manajemen basis data yang unggul dan kemampuan pemrosesan data, juga strategi pemasaran yang kuat, serta tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Di sini ada rekomendasi, usaha ini memiliki peluang yang baik untuk berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis pengalaman. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan disarankan fokus pada diferensiasi produk melalui layanan yang lebih personal, standar keselamatan yang jelas, serta strategi pemasaran yang konsisten agar dapat membangun keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisi di pasar. Analisisnya yaitu peluang pasar wisata petualangan masih terbuka, terus juga diferensiasi layanan menjadi kunci persaingan. Terakhir, keselamatan dan kualitas layanan perlu diutamakan. Sekian presentasi saya tentang materi kewirausahaan guna menunjang UAS saya. Terima kasih.